Pak. Yap. Izin Pak Mandar, kami Yuk. buka kegiatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang kepada seluruh hadirin Zoom siang pada hari ini. Senang bertemu dengan teman-teman partisipan baru 36 nih. Mungkin nanti di tengah jalan mungkin lebih tambah banyak soalnya materinya sangat bagus. Izin saya Gembong Rahmadani dari Kementerian Pertanian memandu Bapak Ibu kegiatan Zoom ini selama 90 menit ke depan dalam dua sesi, yaitu sesi pertama eh, Pak Mandar selaku narasumber. Pak Mandar ini beliau adalah Widya Iswara ahli muda dari Balai Diklat Keuangan Makassar. Beliau sudah malang melintang, bukan hanya malang melintang, malang melintang terus, nggak pernah malang, melintang terus di urusan PBJ dan keuangan. Beliau narasumber bahkan sudah praktisi pengadaan juga. 45 menit ke depan nanti kita mendengarkan paparan dari Pak Mandar selaku narasumber. 45 selanjutnya kita diskusi terkait tema hari ini yaitu DigiPay, yaitu salah satu eh, platform dari Kementerian Keuangan terkait marketplace. Siap. Eh, Sebelum kegiatan ini, kami bacakan aturan kegiatan, yaitu yang pertama, peserta mengikuti kegiatan sesuai waktu pelaksanaan. Yang kedua, eh, moderator akan memberikan waktu untuk partisipan untuk bertanya. Yang ketiga, link dilarang disebarluaskan. Eh, untuk menghemat waktu sebelum kegiatan ini, marilah kita berdoa agar kegiatan pada siang hari ini diberi keberkahan dan kelancaran. Eh, Berdoa, kami persilakan. Berdoa selesai. Izin Pak Mandar, waktu dan kesempatan untuk Pak Mandar, kami persilakan. Oke, izin saya share Siap, screen dulu ya. siap. Sudah ketayang? Tunggu. Yes, kebuka Pak. Ketayang, ketayang apa Mas? Tunggu di sana. Double tayang. Eh, Ketayang. Slide satu ya Pak ya, masih. Layarnya satu apa dua? Layarnya dua Pak. Nggak kedengeran nih. Eh, Enggak ke Tes, tes. siap. Tes, Mas Kedengaran? Gembong, kedengeran. Kedengaran Pak? Tes, tes. Sebelum memulai, Mas Gembong, saya Siap. kedengeran suara saya? Jelas Pak, jelas. Ah, kedengeran ya kok. Suara yang Mas Gembong nggak ada di sini. Sebentar dulu. Oh, Apa yang menjadi penyebab? siap. Jelas Pak. Tes, tes, Siap, siap, siap. tes. Siap. Siap Pak Ah, Mandar? Jelas? oke. Oke, oke, oke. Ya, ya. Di saya berarti, mohon maaf. Oh, siap. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. sore, Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum memulai, tadi udah diperkenalkan sama Pak Gembong ya. Saya seorang Budi Suara di Kementerian Keuangan, praktisi juga, dan saat ini menjabat sebagai PPK ya. Saat ini saya tuh bertugas di Balai Diklat Keuangan Makassar. Nah, hari ini tuh kita ngomongin di GPay. Apa sih manfaatnya di GPay bagi Bapak Ibu para peserta? Nih, kan kelasnya Pak Muji itu pesertanya kan nggak cuma APBN aja, tapi juga Yes. kan ada APBD. Ya, jadi bagi Bapak yang Bapak Ibu yang eh, pengelola APBD, mungkin ini hanya sebagai pengayaan aja. Ya, karena di GPay ini
eh, hanya digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan anggaran untuk satker-satker APBN. Itu. Apa sih yang membedakan antara DJP ini? Nah, di DJP itu kan konsepnya itu online shop sebetulnya. Kita tuh kan akan mengurangi transaksi secara cashless untuk di pembayaran, gitu ya. Tidak dilakukan manual, terus untuk menghindari fraud yang terjadi di pengadaan barang dan jasa secara fisik. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan di tengah-tengah tantangan perkembangan pesat teknologi gitu ya yang sudah diterapkan dalam tata kelola, apakah itu tata kelola pengadaan barang dan jasa maupun tata kelola eh, keuangan negara. Sehingga tuntutan pemerintah itu gimana kita ini bisa adaptif dan agile terkait dengan perkembangan perubahan. Kemudian kalau Bapak Ibu ingat di pasal 65 Perpres itu kan ada kewajiban tuh 40% anggaran belanja eh, diwajibkan mengalokasikan untuk belanjanya ke UMK, usaha mikro kecil, koperasi. Termasuk pelaku pengadaannya juga pelaku pengadaan dalam negeri. Barangnya pun juga produk dalam negeri dalam hal TKDN plus BNP mencapai 40%. Jadi DigiPay ini adalah platform digital yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk memfasilitasi transaksi keuangan belanja online secara cepat dan aman. Jadi sebelum ada DigiPay itu kan mungkin Bapak Ibu sering pakai Shopee, sering pakai Tokopedia, gitu kan? Eh, itu yang belanja-belanja online. Namun kebanyakan satker itu ragu di belanja online. Kenapa ragunya? Karena bukti-bukti pertanggungjawaban itu eh, bukan dari si yang punya barang gitu. Bukti-buktinya itu dari Tokopedia-nya. Itu yang membuat ragu pengelola keuangan. Kemudian eh, sehingga untuk itu ya Kementerian Keuangan membuat DigiPay. Dan Bapak Ibu juga karena ragu masih sering belanja offline. Meskipun rata-rata yang namanya satker itu kalau di kita atau di Bapak Ibu OPD itu mungkin punya tempat belanja ya untuk belanja ATK, belanja kebutuhan operasional perkantoran itu punya. Nah, jadi di sini semangatnya adalah mendukung UMKM juga agar masuk ke dalam proses pengadaan pemerintah ya, mulai dari transaksinya termasuk pembayarannya. Karena kalau kita transaksi dengan UMKM, dia sudah modalnya kecil, kemudian pembayarannya lama, itu kan kasihan UMKM-nya, ya kan? Udah bukanya toko kelontongan, beli sama pemerintah, ngutang, gitu kan? Mati UMKM-nya. Nah, apa yang membedakan eh, marketplace lain dengan DigiPay? Kurang lebih hampir sama ya. Dari awal dilakukan pemesanan, negosiasi, pembayaran, pengiriman, ya perpajakan, sama laporan lainnya. Nah, kalau di DigiPay ini pemesanan, negosiasi, pengiriman barang, termasuk pembayaran secara digital bisa menggunakan dua model, apakah menggunakan kartu kredit pemerintah atau menggunakan virtual account, gitu ya. Kemudian perhitungan perpajakannya itu otomatis. Nah, cuma ada beberapa kendala nanti di lapangan. Kartu kredit pemerintah kalau di APBN itu ada dua. Pak Gembong di kantornya pakai kartu kredit nggak? Pasti pakai ya. Ya, tapi belum dipakai, Pak. Wah Biasanya iya, cuma iya. tiket sih. Buat beli tiket Tapi saja, Pak. belum dipakai. Nah, itu Iya. logonya GPN atau Iya, Mastercard. GPN, Pak Mas Yan. Nah, jadi
KKP itu ada domestik sama non domestik. Yang bisa transaksi dengan DigiPay itu KKP yang bukan domestik, yang bukan GPN. Jadi dia logonya harus Mastercard. Ya, nanti bisa tuh ke bendaharanya. Plafon UP KKP-nya itu dibagi dua. Kalau misalkan Mas Gembong uang persediaannya 100, KKP-nya kan berarti 40 karena tunainya kan 60. 40 itu dibagi dua aja. KKP domestik berapa, terus KKP non domestiknya berapa. Biar bisa transaksi dengan DigiPay. Ya. Kemudian ini kan perhitungan pajak ini otomatis. Ini kan maupun katalog versi 6 juga awal-awal kan memang bermasalah kan di pajaknya ya, terutama di faktur kan gitu. Hanya bedanya transaksi-transaksi yang ada di LKPP itu yang di bela pengadaan termasuk katalog versi 6 ya kalau nggak salah. Karena saya belum sampai ke sana. Kalau bela pengadaan itu dia sudah mengakomodir PMK 58 2022 di mana transaksi di situ dan bela pengadaan itu di, dianggap sebagai sistem informasi pengadaan pemerintah karena LKPP yang buat dan banyak marketplace di sana, MBIS Market ya dan sebagainya. Nah itu PPMSE tuh. Nah dia marketplace itu menurut PMK 58 bisa mendaftarkan dirinya untuk dikukuhkan sebagai pihak lain yang memungut. Jadi kalau Bapak Ibu transaksi di sana itu mengut pajak, tidak mengut pajak gitu ya. Tapi kalau di DigiPay masih. Nah, cuma kendala di DigiPay itu karena kami ini udah ngobrol juga nih sama teknisi yang langsung dari kantor pusat. Ada kelemahan. Kelemahannya apa? Semua transaksi yang di atas 2 juta sebelum PPN itu dikenakan PPN. Itu. Padahal PPN atau tidak itu kan mestinya lihat PKP atau non PKP-nya. Ya kan? Kalau di sistem sakti di Kortek itu sudah memilah itu. Kalau bukan PKP ya nggak ada PPN-nya, gitu kan. Tapi ini di DCP ini transaksi yang di atas 200 di atas 2 juta sebelum PPN, siapapun pelakunya akan di secara otomatis karena perhitungannya secara otomatis akan dikenakan PPN. Terus yang kedua, terkait PPH. PPH itu nanti bergantung pada saat si penyedia mendaftarkan produknya itu kategorinya kategori apa. Gitu. Kami udah beberapa nih. Misalkan kan kalau menurut teori ya, pengadaan makan minum yang dilakukan oleh jasa boga itu dia larinya ke PPh 23. Kenanya itu 2%. Tapi kalau misalkan makan minum yang dilaksanakan oleh UMKM yang bukan jasa boga, dia larinya ke PPh 22, 1,5. Tapi ada batasan 2 juta. Nah, kalau si penyedia itu tidak hati-hati memilih kategori, itu dia bisa salah salah tempat gitu ya. Yang harusnya nggak dipotong pajak, nantinya kena potong pajak. Yang belum tentu penyedia itu paham mengenai itu. Nah, itu mungkin tantangannya itu dua ya yang saya pernah alami itu, masalah pajak dan sebagainya. Sehingga nanti bagaimana treatment kita. Nah, kemudian mekanisme ini tuh nanti semuanya by system ya. Siapa yang melakukan pemesanan, kemudian siapa yang melakukan negosiasi, siapa yang melakukan pengiriman, siapa yang melakukan pembayaran. Kemudian nanti ini terkoneksi dengan aplikasi kita, Sakti ya, aplikasi Sakti untuk laporannya. Nah, jadi eh, kekhasan DigiPay ini salah satu manfaat keunggulannya bagi pengelola keuangan charter itu perhitungan pajaknya sudah otomatis, gitu ya, mengecek pagu anggaran belanja dan pembebanannya itu sudah ada. Walaupun agak sedikit ribet, tapi hampir sama ribetnya dengan SIPD, gitu kan. Untuk mau beli barang itu kan dia harus tentukan dulu objek, ya, akunnya. Ini juga sama, akun komponen subkomponennya itu harus detail.
Tapi ada keunggulannya kalau ketika sudah kita detail, maka laporan keuangannya itu minim kesalahan. Nah, kemudian di JP ini untuk apa sih sebenarnya? Nah, kita lihat ekosistem pembayaran pemerintah. Kan di Bapak Ibu tuh kan ada pembayaran dengan mekanisme LS dengan uang persediaan. Jadi kalau di JP itu lebih ke pembayaran eh, uang persediaan ya ke sini. Beda halnya katalog versi 6 gitu ya, sama bela pengadaan. Kalau katalog versi 6 itu bisa dengan LS, bisa dengan uang persediaan. Tuh. LS-nya pun kalau di APBN itu meskipun kontrak dengan surat pesanan, itu kita di APBN itu pemilihannya itu ya suppliernya tuh non kontraktual gitu ya, atau supplier 6. Kita fokusnya ke sini. Jadi di GPay itu untuk eh, pembayaran atas transaksi yang pembayaran nanti menggunakan uang persediaan. Kalau di APBN, pembayaran dengan uang persediaan itu bisa sampai dengan 200 juta, Pak Gembong. Tuh. Jadi kalau satker-satker kecil sih, udah belanja dengan dengan DCP aja, udah nggak usah kemana-mana gitu kan. Karena kan kalau untuk yang rutin-rutin, kecuali untuk yang proyek-proyek, ya itu pasti biasanya menggunakan tender, platform pembayarannya itu pembayaran langsung. Nah, jadi di GPay itu mengkoneksikan antara satker-satker APBN, dalam hal ini pemerintah, gitu kan, dengan vendor-vendor, terutama ini UMKM, karena titik beratnya ini ke UMKM. Itu untuk memberdayakan UMKM. Salah satunya meskipun tidak dilarang yang non UMKM pun masuk ke sana karena kan kalau kompetensi proses pengadaannya tidak dapat dilakukan oleh penyedia kan boleh non kecil gitu ya. Apa saja yang ada di sana? Ya yang seperti keperluan sehari-hari perkantoran, ada snack, ada ATK, catering, pemeliharaan. Nah, para pihak yang terlibat siapa saja para pihak yang terlibat? Pertama, vendor udah pasti. Kemudian pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen, bendahara pengeluaran. Selain pejabat pengadaan, itu ada namanya pemesan. Jadi Bapak Ibu kalau lihat aturan yang lama, Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018, di proses pengadaan langsung itu pejabat pengadaan bisa menunjuk orang lain untuk barang-barang yang tidak bisa ditawar. Masih ingat nggak, Mas Gembong? Bunyi begitu. Ingat kan? Nah, ada kan? Itu. Nah, di kita juga bisa di DJP itu selain pejabat pengadaan bisa satu di luar dari pejabat pengadaan, namanya pemesan. Dia nanti dikasih role pemesan, akun pemesan nanti. Jadi yang melakukan pemesanan tuh bisa pejabat pengadaan, bisa juga pemesan. PPK gimana? PPK enggak ya. Yaitu kalau e-purchasing katalog versi 6 kalau di atas 200 juta ya harus PPK kan? Benar nggak? Ya, mulai dari merencanakan PPK, melakukan persiapan PPK, nyusun spek PPK, referensi harga PPK, buat paket PPK, negosiasi PPK, tanda tangan SP, tanda tangan surat pesanan PPK, mengendalikan surat pesanan PPK, terima barang PPK. Jadi kalau katalog versi 6 yang di atas 200 juta, semuanya itu PPK mulai dari ujung sampai ujung. Benar nggak? Dari awal sampai final. Yang kalau menurut saya itu sebenarnya kurang tercipta checks and balances gitu ya. Kekuasaannya tuh di tangan satu orang. Ya, kalau PPK-nya nggak tidur. Kalau pas PPK-nya tidur, bablas semua itu nanti. Dari ujung sampai ujung. Nah, eh, di sini nggak ya, yang melakukan pemesanan tuh pejabat pengadaan sama pemesan saja. Karena kan juga nilainya ini untuk uang persediaan yang memang dibatasi kalau uang persediaan itu hanya sampai dengan 200 juta. Ya, sesuai jadi nggak akan dapat
nggak akan ada pengadaan di sini yang lebih dari 200 juta satu. Terus kemudian nanti ini yang melakukan pemesanan, pejabat pengadaan yang melakukan negosiasi. Negosiasi apa? Negosiasi dengan vendor. Ketika telah dilakukan negosiasi, maka ini PPK mengapprove. Setuju apa enggak gitu? Kalau setuju, baru nanti akan terkoneksi dengan ke bendahara nih untuk melakukan pembayaran. Nanti tergantung si pejabat pengadaannya memilih pembayaran tuh mau ke virtual account atau ke KKP. Sekali lagi ya, kalau KKP itu domestik nggak bisa. Nah, nanti kalau misalkan dengan virtual account, pembayarannya itu dari bendahara itu nggak langsung ke vendor, Mas Gembong. Ini juga sama pakai perantara kayak Tokopedia. Dulu yang versi dulu-dulu itu bisa langsung gitu kan, tapi sekarang ini pakai doku. Saya juga bingung kan. Jadi nanti ini ada bun nih, apa bukan bun, maksudnya ini rekeningnya bendahara dengan ada virtual account, kan ini ke bank ya, ke perbankan dulu nih ke bank, kan. Uangnya ada di bank. Nanti begitu virtual account tuh transfernya ke doku dulu. Nanti doku itu ada SLA ya, waktu ininya kirim ke vendor. Tuh. Kalau dia pakai KKP tunai itu 1 hari, kalau KKP apa maaf, kalau uang persediaan tunai 1 hari, kalau pakai KKP itu 3 hari kerja. Tuh. Ada biaya nggak? Ada biaya, tapi yang menanggung biayanya adalah Kementerian Keuangan. Ini kalau untuk para pihak ya, para pihak. Nah, ini bagaimana kalau Satker mau gabung? Ya, agak mudah sih. Ada usernya di situ, daftar di basis web gitu ya. Kemudian melengkapi data, ada admin dulu, nanti admin yang membuat akun PPK-nya, bendaharanya, pejabat pengadaan, sama pemesan. Nanti LKPP yang akan eh, mengapprove gitu ya. Jadi setiap satker itu akan ditunjuk admin. Nanti admin inilah yang akan membuat akunnya, siapa PPK-nya, siapa pejabat pengadaannya, akun bendaharanya, termasuk pemesan. Jadi di satker itu ada 5 akun, 4 akun pengguna, 1 akunnya admin. Nanti minta approve dari KPPN. Kalau sudah approve dengan data-data dukung, mudah. Nah, sekarang bagaimana nih vendor kalau mau gabung? Vendor juga nanti bisa mendaftarkan sendiri ke sistem atau didaftarkan ya. Nanti pada saat pendaftaran tuh dia memilih nih satker mitranya siapa sebagai mitra utama. Nah, kebanyakan satker itu mendaftarkan mitra kerjanya dia, termasuk juga saya. Di sini ya, pejabat pengadaan melakukan validasi berkas dan bukti dukung. Jadi ini agak sedikit berbeda nih. Kalau di katalog itu kan ada pengelola katalog. Kalau di bela pengadaan, yang memverifikasi itu adalah PPMSE-nya, MBIS Market-nya, ya, yang memverifikasi. Tapi kalau di sini, pejabat pengadaan yang melakukan verifikasi dokumen, seperti itu dia melakukan pengadaan langsung, gitu ya. Dokumen-dokumen kualifikasi si penyedia itu seperti apa. Teknisnya sih memang ini nggak diatur, Mas Gembong. Teknis secara detailnya. Jadi ini tuh diserahkan ke Satker. Ya, Satker tuh bisa melakukan verifikasi dokumen terkait dengan UMKM-nya masing-masing. Nah, jadi kalau saya, izin ya Mas Gembong, kita tuh, eh, saya tuh di sini, eh, nah, kalau saya itu vendor-vendor yang bertransaksi dengan saya, tak buatin vendor list gitu ya. Itu semuanya wajib masuk di DigiPay, Mas Bong. Kalau Bapak Ibu yang udah pernah belajar pengadaan gitu ya. Jadi kategorinya si apa namanya
penyedia itu kalau lihat modul pemilihan penyedia kan ada approved, ada preferred, ada emergency gitu kan. Kalau approved itu kategori penyedia yang masuk dalam daftar list kita. Kalau preferred itu masuk daftar list dan sudah pernah dapat pekerjaan, gitu kan. Kalau yang emergency itu ya suatu waktu. Nah, jadi sebelum masuk ke DigiPay, ini kita undang semua nih, Mas Gembong, penyedia-penyedia itu. Ada penyedia AC, ada SPBU, ya, ini kan kategorinya, klasifikasinya, ada catering. Catering aja lebih dari satu, kita ada ini. Terus kemudian ada tiket pesawat untuk yang Mas Gembong tadi, travel agent. Ada laundry, ada rentokil pengendali hama, ada SPBU untuk BBM, ada untuk beli mobil, kemudian ada servis AC, ada servis laptop, ada jual galon, ada untuk snack sama catering gitu ya. Ada beberapa, ada juga apotik, obat-obatan, ada amanah. Ini kebanyakan UMKM, Mas Gembong, kecuali yang SPBU ya. SPBU sama Rentokil. Rentokil itu kan ini ya, apa usaha usaha dari luar kan, yang punya kan bukan orang Indonesia ini Rentokil. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan di sini itu sebelum masuk vendor di situ, nah, pejabat pengadaan itu meminta dokumen profil kualifikasi dari perusahaan. Setelah dilakukan verifikasi, dia memasukkan proposal harga, Mas Gimbong. Nah, nanti proposal harga itu kita buat kontrak payung, Mas Gimbong. Kalau saya, contohnya kayak begini. Ini contoh ya. Nah, ini kita buatkan setelah tadi hasil verifikasi bendahara itu dia sesuai dokumen kualifikasinya, ada izin izin usaha dan sebagainya. Kalau UMKM kan izin usahanya nggak perlu akte pendirian perusahaan, tapi cukup NIB dan lain sebagainya. Nah, kita buatkan kontrak payung nih, Mas Gembong. Contohnya, tar dulu ya, saya lihat dulu. Lupa. Nah, ini kan ada PT CIS nih, PT CIS Service PC, gitu ya. Jadi dia kita undang untuk memasukkan proposal, ya. Nanti oleh bendaharanya dia kualifikasi dan klasifikasi usahanya juga kecil sesuai dengan kebutuhan kita. Terus saya berkontrak payung, Mas Gembong. Ini dengan CVCs berkontrak payung. Apa kontrak payungnya? Kontrak payungnya itu kesepakatan untuk supporting technical assistant. Kontrak payungnya itu lingkup pekerjaannya ini nih, maintenance, perbaikan sistem komputerisasi, perbaikan technical support pada diklat PDK Makassar. Yang diikat apa? Yang diikat seperti kontrak payung, yang diikat itu kan harga satuannya saja. Jadi di sini ada jenis pekerjaan, maintenance ringan, nilai jasanya berapa. Terus biaya perawatan yang berupa hardware itu nanti penggantiannya mengacu kepada nilai berdasarkan hasil pemeriksaan. Nah, kita buat kesepakatan ini, Mas Gembong, kontrak payung, hak dan kewajibannya ada. Nah, di sini kita sebutkan nih, melakukan pemesanan, pemeliharaan, dan perbaikan melalui DigiPay. Itu. Mengawasi, memeriksa pekerjaan. Terus juga ini kewajibannya pihak kedua, ya, memberikan fasilitas dan sebagainya, menerima pembayaran pelaksanaan pengadaan harga yang ditentukan dalam kontrak melalui DigiPay. Udah kita tentukan dulu di situ. Nanti setelah itu, si penyedia itu kita masukkan ke platform DigiPay. Ya, tapi dia suruh daftar dulu sih. Dia dia suruh daftar sendiri, nggak kita yang masukkan, biar dia juga pinter, gitu kan? Nah, nanti kita masuk. Kita contoh di sini cari vendor, tecis. Nah, di sini ini produk-produknya PT CIS, Mas Gembong. Yang masuk itu sesuai dengan kontrak payung kita. PT CIS ini kan bisa aja dia berkontrak dengan satker lain, gitu. Tapi untuk harga itu saya udah punya kontraknya, bisa setahun, bisa 2 tahun untuk harganya, gitu. Nah ini contoh ya, maintenance personal itu 150, gitu ya. Nah ini udah kita masukkan. Terus kalau di kita itu nanti prosesnya gimana? Prosesnya gini, Mas Gembong. Kalau kita kan ada sistem, ini kita sistem buat sendiri nih sama anak-anak. Misalkan contoh di sini, Mas Gembong.
Oke. Misalkan masing-masing pegawai atau pengelola BMN itu pegang BMN ya. Terus kemudian ada yang rusak tuh, Mas Gembong. Nah, ada yang rusak, dia harus lapor ke sini. Ya, dia lapor ke sini, inputnya tuh dari sini, Mas Gembong. Ini link input gitu ya. Terus ini lapor kerusakan peralatan gitu. Klik, wah ini lapor nih Pak, saya ada laptop yang rusak dan lain sebagainya gitu ya. Nah, udah rapot rusak dan sebagainya, muncul nih di sini Mas Gembong laporannya di mana? Di sini. Nah, di sini, oh ini ada laporan kerusakan ya di tanggal sekian. Oh, ini laporan kerusakan peralatan. Nah, oke. Di sini laporan kerusakan. Oh, di sini ini saya dulu pernah ngelapor nih, printer Epsonnya nggak keluar tintanya gitu ya. Ini ada juga nih, charger bermasalah. Nah, oke, ketika ini laporan masuk, gitu ya, di sini itu kita masukkan, ini laporan tindak lanjut ya, yang dilakukan oleh si penyedia. Nah, tapi untuk hal yang lain, Mas Gembong, misalkan kayak ini ya, nah, di sini nih ada link ini Mas Gembong, order di GPay di sistem saya. Jadi ini untuk mengantisipasi kalau ada yang laporan masuk, apa yang harus dilakukan oleh si pejabat pengadaan? Oh, dia langsung order di GPay. Nah, nanti dia langsung order di GPay. Klik masuk tuh lewat akunnya dia. Ya, jadi kalau saya tuh saya buatkan integrasi kayak begitu. Nah, jadi ngomongin proses bagaimana masuknya penyedia ke dalam di GPay. Seperti itu Mas Gembong. Oh, Masukkan dulu izin Pak proposal. Mandar. Iya. Ya, Berarti tadi yang bisa order itu pemesan ya Pak ya? Di roll, dibuat roll pemesan, begitu. pemesan atau pejabat pengadaan. Oh, oke siap, Tergantung siap. nanti satkernya. Ya, Oh, oke tergantung siap, siap. satkernya. Iya, iya, Ya, iya, iya, kalau siap. satkernya cukup pejabat pengadaan, jadi dia yang memesan nego pejabat pengadaan. Kalau misalkan ada pemesan di luar pejabat pengadaan, berarti yang memesan itu si pemesan. Nanti pemesanannya itu ditransfer ke pejabat pengadaan. Nanti pejabat pengadaan yang melakukan negosiasi. Tuh. Nah, ini cerita UMKM ya, Mas Gembong, untuk masuk ke dalam DigiPay, dikombin dengan regulasi pengadaannya. Kalau saya loh, Pak. Karena kan saya pelaku juga, gitu kan. Termasuk mulai dari tata kelola pembayarannya itu kita koneksikan dengan sistem yang saya buat. Ini Bapak Ibu juga kalau mau replikasi, Mas Gembong, kalau kantornya mau mereplikasi yang sistem saya tadi, gitu kan, monggo nggak masalah, terbuka. Menyurat aja, gratis. Kita ajarin nanti. Yang penting siapkan staf aja di sana. Karena ini kan harus pakai IT kan, ngolah-ngolahnya. Walaupun ini kan gratis. Nah ini cara. Jadi nanti penyedia itu daftar, masukkan nomor rekening, masukkan NIB-nya, terus daftar produknya dan sebagainya. Nah, kalau dia misalkan, ini kan ada dua nih Mas Gembong, di PP Undang-Undang HPP itu, kalau dia UMKM perorangan, omsetnya sampai dengan 500 juta, kan pajaknya nol, gitu. Jadi satker-satker tuh kalau bertransaksi dengan UMKM, dia omsetnya di bawah 500 juta setahun, nol, jangan dipotong pajak. Apapun transaksinya. Terus syaratnya apa? Syaratnya surat pernyataan. Yes. Iya. Surat pernyataan dari siapa, Pak? Surat pernyataan dari UMKM-nya yang menyatakan kalau saya omsetnya kurang dari 500 juta. Jadi kadang tuh kita tuh harus husnuzon, Pak, Mas Gembong. Sama penyedia, jangan suzon aja gitu kan. Ah, beneran nih 500 juta gitu kan. Jangan-jangan kamu aja yang bikin surat pernyataan. Padahal aslinya omsetnya lebih dari itu. Kan itu kan bisa kita lihat eh, workshop dia itu seperti apa sih gitu. Kalau dia omsetnya di bawah 500 itu nol. Sehingga transaksi yang di situ nggak perlu dipotong pajak. Kalau dia misalkan di atas 500, ya di atas 500 sampai dengan 4,8 miliar, kalau dia punya surat keterangan, kalau tadi kan surat pernyataan, ini surat keterangan. Surat keterangan dari siapa? Surat keterangan dari KPP.
Nah, nanti dia tidak di dia hanya dipotong itu 0,5% final, 0,5%. Iya, final. Apapun transaksinya, yang penting ada suket dari KPP. Nah, itu diupload, Mas Gembong. Nanti sistemnya tuh ngebaca, oh dia nanti kena pajaknya sekian. Ya, karena kalau enggak nanti sesuai dengan transaksinya. Kalau beli barang ya dua-dua gitu. Kalau jasa, kalau jasanya dia badan 23, kalau jasanya perorangan 21. Itu. Ya, teman nanti tergantung kepada fitur ini. Nah, ini proses bisnisnya ya, Mas Gembong. Jadi, siapa yang memilih produk? Ini pejabat pengadaan atau pemesan? Di luar dari pejabat pengadaan, gitu kan? Nanti dia cari produk yang diinginkan, klik masuk keranjang, gitu. Kayak kita Tokopedia tuh, klik masuk keranjang kan otomatis, gitu kan? Habis itu kita masuk keranjangnya. Oh, berapa yang jumlah mau dibeli, gitu kan? Setelah itu lakukan negosiasi, kemudian check out. Nah, check out habis setelah check out dia setelah negosiasi check out itu otomatis informasinya akan disampaikan ke akun PPK. Nanti PPK tinggal mau menolak apa menyetujui, itu kan bisa aja ya ditolak atau disetujui. Nah, nanti PPK ini mengapprove sebagai tanda menyetujui, otomatis notifikasi akan muncul di vendor. Oh, ini PPK-nya sudah setuju. Tinggal vendor itu nanti ngecek ketersediaan barang dan menyiapkan barang. Nanti dilakukan pengiriman. Nah, di pengiriman by system nih, siapa yang menerima? Gitu kan? Di sistem ini semua role bisa menerima. Role-nya PP bisa, role-nya lain pun juga bisa. Role PPK pun juga bisa dibuka seperti itu. Tapi sesuai dengan mekanisme pengelolaan pengadaan, yang berikat itu kan adalah PPK, gitu kan? Yang memerintahkan pekerjaan itu adalah pejabat pembuat komitmen. Maka yang melakukan pengecekan seharusnya pejabat pembuat komitmen. Apa ini SPK? Ini SPK itu staf pengelola keuangan. Kalau di APBN kan Mas Gembong tahu kan, boleh mengangkat staf pengelola keuangan dua, gitu ya. Nah, itu kalau di saya ya ini apa staf saya nanti. Nah, kalau untuk pengecekan itu kan nggak masuk di JP Mas Gembong. Jadi apa yang saya lakukan ada bridging tadi yang di sistem yang saya buat gitu. Di sistem yang saya buat ini misalkan kalau untuk pengecekan itu misalkan gini. Nah, ini periksa makanan diklat gitu. Jadi staf saya itu kalau ada kegiatan diklat namanya ini Mas Diki selaku pemeriksa untuk makan pagi, makan siang gitu kan. Wah, nilainya 5 mau diperhatikan waktu penyajiannya. Itu kita bisa lihat foto-foto yang diupload gitu untuk dia melakukan pemeriksaan benar apa enggak. Nah, ini termasuk barang juga bisa dibuatkan seperti itu, Mas Gembong. Nah, balik lagi. Jadi ini pengecekan manual itu tidak by sistem ya, karena sistem ini kan memfasilitasi hanya proses apa tuh namanya pembelian secara digital, di mana pemeriksaan kan pasti manual. Nah, kemudian setelah diterima barang itu, dia proof gitu ya. Saya itu tidak pernah mengapprove apa ini role yang lain yang menerima barang karena dibuka soalnya. Kemudian nanti muncul notifikasi di bendahara tuh untuk melakukan pembayaran. Mau pakai virtual account atau KKP. Nah, beda nih. Kalau virtual account, maka kan kapan pemilihan virtual account dan KKP? Ini di sini Mas Gembong, pada saat di pejabat pengadaan. Jadi kalau KKP, kan KKP itu tidak dipegang oleh bendahara. Nggak tahu kalau di tempatnya Mas Gembong. Kalau di kita, KKP itu untuk operasional dipegang oleh pejabat pengadaan. Sama dipegang oleh staf SPK, staf pengelola keuangan. Kalau saya, dua. Satu untuk perjalanan dinas, untuk beli tiket, akomodasi hotel, transportasi. Satu dipegang oleh pejabat pengadaan untuk beli-beli barang, ATK, snack, dan sebagainya. Nah, jadi kalau nanti pembayarannya pakai KKP, di sini nih sudah dipilih. Dan nanti yang melakukan pembayarannya itu pejabat pengadaan, bukan bendahara.
Tapi kalau virtual account, nanti bendahara nih yang mengenerate di virtual account-nya, kemudian dilakukan pembayaran di sistem CMS-nya di mana bendahara buka rekening. Kalau dia rekening bendahara di BRI, ya di cash management sistemnya BRI. Nanti itu bendahara itu akan transfer ke Doku nih untuk payment gateway-nya. Sama kayak kalau kita ke Tokopedia, kan bayarnya ke Tokopedia Mas Gembong. Ya, bayarnya ke Tokopedia. Nanti kalau barangnya udah diterima, baru bayar kan? Ya, ini juga sama. Kenapa seperti itu? Ya, ada kekhawatiran yang seperti saya sampaikan di depan. Ya, kekhawatirannya apa? Ini pembayaran itu hanya boleh dilakukan setelah barang diterima. Kalau kita melihat di undang-undangnya, di Undang-Undang Nomor 1, kita buka aja ya. Undang-Undang Nomor 1 itu ada di pasal 21. Ini juga berlaku untuk APBN dan APBD. Cuma masalahnya kalau di APBD itu nggak ada pengaturan lebih lanjut. Ya, tapi nanti ada tip and trick ya. Tip and tricknya gini, kita buka dulu pasal 21. Nah, di pasal 21 kan gini, pembayaran atas beban APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima. Tidak boleh. Tapi untuk hal tertentu boleh. Di ayat 6 ini kan diatur dengan pengecualian gitu ya. Kalau APBN lengkap lah, sudah ada PP-nya, sudah ada PMK-nya. Kita langsung aja meloncat ke PMK. Kalau di APBD itu nggak ada. Eh, Masalahnya gini Mas Gembong, setelah di JP ini, kan aturannya ini uang tuh masuk ke Doku, nanti setelah barang diterima, Doku baru transfer. Tapi ada beberapa vendor yang agak sulit. Contohnya apa? Contohnya ini, Informa. Informa bukan UMKM sih, benar, ya kan? Pak, Informa ini TKDN-nya gimana? Kan gitu kan. Ngomongin TKDN, Informa itu sudah ada barang-barang yang ber-TKDN. Kalau tidak Informa, Bapak Ibu kalau mau barang-barang yang mirip dengan Informa, kualitasnya ya, mungkin kelasnya beda. Itu kalau di Makassar, ya nggak cuma di Makassar sih, di Jawa juga banyak. Namanya Deko Rumah. Ya, Deko Rumah itu Mas Gembong mirip dengan Informa, apa yang model-modelnya begitulah ya. Tapi Deko Rumah itu barangnya itu banyak kan dari Jawa Timur gitu. Jadi TKDN-nya itu ada. Nah, itu kalau saya tuh Informa tuh saya masukin tuh Mas Gembong. Dimasukin ke DigiPay. Cuma dia kan TKDN-nya kecil kan gitu. Nah, model-model Informa ini sama Deko Rumah kalau masuk ke DigiPay, dia itu nggak mau kirim barang kalau duitnya belum masuk ke akunnya dia, Mas Gembong. Itu dia nggak mau. Nah, kesulitan kita kan berarti dia nahan barang. Padahal kita bilang kalau transaksi dengan DigiPay itu aman. Ya, tapi kan ada nanti penyedia seperti itu. Nah, itu gimana menyiasatinya gitu kan? Kan harusnya selalu ada jalan keluar kan gitu. Untuk permasalahan seperti itu. Jalan keluarnya sih sebetulnya ada di PMK 145 Mas Gembong. Nah, di PMK 145 itu bunyinya begini. Kalau transaksinya itu dengan e-purchasing, ya, maka pembayaran sebelum barang diterima boleh dilakukan dengan catatan harus komitmen, harus ada jaminan berupa komitmen. Ini kalau di APBN loh, menurut PMK 145. Jadi kalau diperiksa kenapa barangnya diterima dulu, kenapa uangnya, eh, kenapa sudah dibayar barangnya belum diterima, gitu ya? Ya kami ada jawabannya di sini. Nah, nah, komitmen ini
untuk pengadaan secara elektronik yang dibayar dengan uang persediaan. Itu. Di GP kan pengadaannya secara elektronik, dibayarnya dengan uang persediaan. Boleh nggak dibayar dulu sebelum barangnya diterima? Boleh. Syaratnya apa? Buat jaminan berupa komitmen. Itu. Jadi saya mensiasati tinggal pernyataan aja, komitmen bahwa si penyedia ini berkomitmen akan menyerahkan barang. Jadi kalau diperiksa aman. Kalau saya triknya begitu. Nah, cuma yang jadi pertanyaan tuh gini, apakah DJP itu e-purchasing? Gitu pertanyaannya. E-purchasing menurut pasal 38 Perpres 16, e-purchasing itu kan pembelian barang di katalog elektronik atau toko daring, ya kan? Tapi kalau menurut Perlem LKPP nomor 9 2021 dan yang terakhir itu kan keputusan Deputi 177 2024. Yang namanya toko daring itu kalau pakai sistemnya LKPP gitu. Nah ini kan sistemnya bukan LKPP. Berarti itu toko daring atau bukan? Nggak bisa dibilang bukan. Jadi dia toko daring secara umum gitu maksudnya. Tapi bukan toko daring yang purchasing LKPP. Jadi gimana kalau begitu? Anggap aja ini pengadaan langsung, basisnya elektronik gitu. Kalau saya begitu, kalau diperiksa ya anggap aja ini kalau nggak bisa masuk katalognya LKPP, ini namanya pengadaan langsung, tapi basisnya elektronik gitu. Karena kalau nggak susah ya. Oke, sepanjang belum di-GU-kan. Jadi barang tadi itu boleh kita bayar sepanjang transaksinya pakai elektronik, bayarnya dengan UP dan belum di-GU-kan. Jadi kalau bisa meng-GU-kan kalau barangnya sudah diterima. Nah, ini proses bisnisnya ya. Jadi mekanismenya itu si pemesan barang atau pejabat pengadaan itu memesan, ya dia bisa searching, kemudian pilih barangnya di katalog, bisa pilih barang, bisa pilih vendor gitu. Kemudian nanti dilengkapi datanya, ya termasuk nomor surat permintaan dari PPK. Teknisnya begini. Nah, ini Mas Gembong mulai dari pertama ya. Kelihatan nggak tuh Mas Gembong? Ya, jadi login dulu di sini, gitu kan. Terus kemudian pilih barang. Ini misalkan mau dibeli ATK, klik keranjang. Masuk tuh di keranjang. Nanti baru dia klik keranjangnya. Muncul barang-barang yang dipilih tadi, edit. Kemudian diisi jumlah dan lain sebagainya. Nah, di sini nih perlu diisi nih PPK-nya siapa. Nomor surat permintaan dari PPK. Ini untuk tata kelola naskah dinasnya, ya kan? Karena pejabat pengadaan itu nggak bisa langsung beli aja, ya. Harusnya atas permintaan dari PPK. Jadi kalau kami yang untuk uang persediaan itu yang kecil-kecil, kami selalu buatkan surat permintaan nih, eh, nota dinas ke pejabat pengadaan. Tolong beli ATK 2 juta gitu. Tolong perbaiki 20 unit AC. Jadi pejabat pengadaan itu kalau diperiksa, dia punya dasar. Pada saat dia mengeksekusi, itu ada permintaan dari PPK, ada nota dinasnya. Nggak ujuk-ujuk beli itu. Enggak, di kita nggak boleh. Ya, di Kementerian Keuangan kalau pakai DJP, dia harus input PPK itu memerintahkan dengan surat nomor berapa, tanggal berapa, ya akunnya apa, gitu. Nanti diisi di situ tuh, Mas Gembong. Di sini nih, sampai ke akunnya, ya. Nah, pejabat pengadaan mengisi data ini basisnya dari apa? Basisnya dari surat permintaan PPK nanti. Barang apa yang mau dibeli, jumlahnya berapa, HPS perkiraan harganya berapa, akun pembebanannya berapa, gitu kan. Nah, nanti di sini itu ada tanggal deadline. Tanggal deadline itu maksudnya Anda menyerahkan ATK tuh saya kasih waktu 5 hari ya gitu. Jatuh tempo gitu untuk mengirimkan barang. Nah, setelah itu baru dia apa namanya nego, melakukan nego dengan penyedianya. Nanti muncul tuh proses nego kirim. Nah, nanti
si penyedia itu ngelihat dia, oh ini ada permintaan nego. Nah di sistem di JP itu pejabat pengadaan bisa nego dua kali Mas Gembong. Nah, bisa nego dua kali. Nanti tinggal dilihat statusnya. Nego kosong, nego satu, nego dua. Nanti dari notifikasi di penyedia itu menyetujui atau menolak. Gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan statusnya nego nol berarti belum ada nego. Kalau nego satu, pejabat pengadaan tuh ngasihkan info. Ini saya mau nego harganya sekian. Apa aja yang dinego? Ya harga barang sama ongkos kirim. Maksimal dua kali. Kalau sudah terjadi kesepakatan, maka statusnya negonya itu ya sudah selesai. Gitu ya. Kalau misalkan dibatalkan, maka statusnya itu nego batal. Ini status-status yang menunjukkan eh, penyedia itu, vendor itu menolak atau menerima. Nah, kemudian selanjutnya adalah check out, tahapan berikutnya, check out oleh pejabat pengadaan. Klik transaksi check out. Nah, untuk check out ini Mas Gembong, kalau misalkan satu vendor, Bapak Ibu membeli beberapa barang di satu vendor, maka pada saat check out itu nanti akan terbentuk invoice tuh, satu invoice gitu. Jadi beberapa barang bisa nggak satu invoice pembayaran? Bisa. Bagaimana kalau akunnya berbeda? Bisa ya. Jadi tidak harus dibikin satu invoice, satu barang, satu akun. Enggak. Banyak barang, pokoknya ini secara umum dia akan satu penyedia, satu invoice. Meskipun banyak barang, meskipun banyak akun, bisa. Nah, nanti setelah dilakukan check out itu, ya, ini data itu dikirim ke PPK. Nah, nanti selanjutnya PPK ini mengapprove nih, mengapprove muncul di akun PPK seperti ini, tinggal dia klik centang hijau, kemudian di sini tinggal kasih keterangan aja, ya. Silakan diproses, ya, atau seperti apa. Nanti barang-barang yang dia approve ini diklik di sini, tanda setuju, centang kotak kecil, kemudian centang proses. Ya, jangan mencentang tanda silang. Karena di sini ada tanda silang itu artinya PPK membatalkan. Nah, kalau sudah disetujui sama PPK, maka di vendor tuh akan muncul nih statusnya, ditolak atau diterima nih sama PPK. Kemudian vendor melakukan pengecekan ketersediaan barang. Kalau misalkan barangnya tersedia, dia tinggal mengklik kemudian selanjutnya melakukan pengiriman, ya, pengiriman. Nah, kemudian eh, barang itu diterima, pejabat pengadaan juga menerima gitu ya, melakukan checklist di sini, kemudian selanjutnya masuk ke pembayaran oleh bendahara. Nah, pembayarannya itu bisa melakukan virtual count dengan melakukan proses generate. Generate. Ambil jalan ya Mas Gembong, tar saya tanda tangan dulu. Nah, nanti eh, dia mengenerate virtual account, ya, sudah tergenerate kode apa virtual account-nya ada. Kemudian nanti dia selanjutnya menggunakan cash management system dari eh, bank yang dia buka rekening di situ. Kalau Mandiri Mandiri, kalau BRI BRI. Nah, nanti setelah di generate, kemudian ya pembayarannya selesai nanti, ya. Nah, kalau pembayarannya selesai, eh, apa namanya, status dari pemesanan itu bisa bisa kita lihat nih.
Tuh, ini virtual sudah dibayar. Ya, aksinya seperti itu. Nah, apa sih beberapa kemungkinan? Eh, Kemarin sempat penggunaan kartu kredit itu dihentikan, Mas Gembong, pembayarannya di DigiPay karena ada tembus tuh penggunaan dari pihak lain gitu ya. Karena sebenarnya gini, Mas Gembong, kartu kredit pemerintah itu, Mas Gembong itu sebenarnya bisa belanja untuk di luar dari APBN, gitu. Nah, banyak tuh nggak tahu ya mungkin satunya nggak ngerti atau apa. Jadi kartu kredit itu kan sebenarnya uang persediaan berbentuk KKP, ya, tidak berbentuk tunai di APBN ya. Bisakah kita belanja seolah-olah itu kartu kredit kita pribadi? Bisa. Nah, cuma kalau itu sebelum dibayar, kalau itu sudah dibayar sebelum jatuh tempo, maka bank nggak akan nagih ke kantor. Gitu. Bank ini kan nggak tahu ini untuk keperluan kantor atau enggak. Pokoknya ada transaksi di kartu kredit, dia akan nagihkan ke kantor. Jadi kalau mau make, mestinya Mas Gembong begitu pakai kartu kredit pemerintah, langsung dibayar. Gitu. Langsung dibayar. Nanti nggak akan ada masuk tagihan ke kantor. Nah, yang jadi masalah itu lupa bayar, bukan nggak mau bayar, lupa bayar gitu kan. Waduh, saya nggak ada duit nih, gesek dulu pakai kartu kredit pemerintah kan? Bisa apa enggak? Bisa. Nggak. Pernah Pak Pak Mandat pakai? Pernah saya gitu. Pernah. Tapi langsung dibayar. Kan biasanya kita nggak bawa duit banyak kan? Gitu. Kan ada ini Pak, ada kiris. Ya mungkin pas tanggal tua belum masuk uangnya kan gitu mungkin gesek bisa nanti cepat dibayar. Nah itu tagihannya nggak masuk ke kantor, yang jadi masalah itu lupa bayar tagihannya. Nah tapi eh, sekarang itu ya alhamdulillah sudah aman lah ya, walaupun yang namanya teknologi kan nggak aman 100% kan Mas Gembong, benar nggak? Ya, selalu akan ada celah ya, mau apalagi juga sama katalog versi 6 juga kan pembayaran juga sudah di situ kan gitu. Kalau di kita juga sama, pembayaran juga sudah langsung ke DigiPay. Oke, itu Mas Gembong, apa yang menjadi tantangan di penggunaan DigiPay? Ya ini Mas Gembong, gitu. Beberapa satker itu masih nyaman pakai manual gitu ya. Aduh, repot banget sih dengan aplikasi gini ya kan, masih nyaman dengan yang manual. Tapi sebenarnya kalau udah pakai enak sih sebenarnya. Nah, yang kedua itu sulitnya. Ini kan mindset kita sebagai satker. Sama juga, vendor pun juga begitu. Itu saya tuh udah keliling-keliling Mas Gembong pada saat jadi PPK. Vendor-vendor tuh yang saya punya anggaran, kan Mas Gembong pasti pernah melakukan apa spend analysis, spending apa iya spend analysis, menganalisis belanja. Kalau di pengadaan tuh namanya spending review ya. Spending review lagu. Eh, Survei ini waktu di perencanaan itu ya, melihat data-data belanja ya, mengkategorikan apa aja sih anggarannya Mas Gembong itu belanjanya kan gitu. Sama juga, saya juga mengkategorikan belanja-belanja apa. Kemudian kita cari tuh, kita hubungi vendor-vendor untuk masuk ke PGPay. Itu juga nggak semuanya mau Mas Gembong. Seperti misalkan untuk servis kendaraan kayak di sini kan Haji Kala ya. Tuh, Haji Kala, terus Honda kalau untuk motor, Yamaha. Wah itu nggak mau Mas Gembong. Saya pernah itu masuk ke sini ke marketingnya itu dicuekin, dicuekin. Dia mungkin saya nggak butuh bapak, nggak ada bapak pun nggak ada motor plat merah di tempat kami pun juga plat hitam udah banyak. Kami kewalahan, kan begitu. Ya, kalau perusahaan-perusahaan besar itu susah. SPBU aja, SPBU yang ada di Makassar itu saya datengin SPBU itu tiga.
tiga SPBU saya datengin. Eh, tiga-tiganya itu tempat kami biasa ngisi, gitu kan? Gitu. Terus di situ ternyata susah satu SPBU ada mau dia. Itu pun orangnya jadul. Jadi kita bimbing terus tuh untuk SPBU-nya. Nah, karena kalau ngomongin pembelian SPBU itu kita pakai ini nih, Mas Gembong. Nah, kita itu nggak mau beli tunai SPBU-nya, kita beli voucher Mas Gembong. Jadi, nah ini di sistem saya itu saya bisa lihat nih voucher itu berapa. Voucher saya itu tinggal 1.800.000. Ya anggaran anggaran nanti kalau beli aja. Nah di sini kita udah berbentuk voucher. Jadi kalau ada mau supir mau ngisi BBM itu kita suruh input di link ini, link input, nah, catat BBM gitu. Dia masuk link sini catat BBM, ambil eh, formulir pengambilan BBM. Nah, kalau udah dia ngambil formulir BBM, terus nanti di sistem kita itu masuk di sini Mas Gembong, ngambil BBM. Ini supir nih, tanggal 24 April ngambil BBM 300.000 untuk platnya DD1547. Nah, kita tuh kan bikin kupon. Kupon ini nanti dikasih barcode sama SPBU. Kan kita udah kerja sama tuh, ada kontraknya Ya, kan. Nah, ini ada barcode-nya nih. Nah, ini nggak bisa dipakai untuk mobil plat lain gitu. Karena di situ udah ada nomor platnya. Kami udah kerja sama. hmm, Pokoknya saya coba itu eh, kupon ini beberapa kali saya tes pakai kendaraan lain gitu kan. Awal-awalnya bolong. Terus saya bilang gini, gimana Pak? Kok bisa masih bisa tembus nih kan? Oh, gimana kalau saya kasih plat nomornya di sini nanti petugas SPBU kalau platnya nggak sama dengan vouchernya tolak gitu. Ah, itu satu 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 caranya begitu. Jadi di voucher ini kita masukkan plat. Nah, nanti kalau udah dia itu pada saat dia ngisi, ini kan DD-nya 1547, DD-nya 1547, tanggal 24 April, tanggal 24 April juga dia ngisi. Nah, kita nggak minta SPBU-nya sih, kita minta ininya, apa namanya, struknya. Struk kita foto, foto struk sama pengisiannya. Nah, kalau BBM ini habis di sini, kita kasih kita buat SOP aja. Kita perintahkan ke pejabat pengadaan, Anda wajib buka ini setiap hari. Nanti lihat ini, kalau saldonya ini misalkan 1 juta atau 500, Anda langsung di sini Mas Tumbong, order di GPay. Nah, nanti di order di GPay-nya itu tinggal dia masuk ke sini, pakai akunnya dia, terus lihat vendornya, SPBU apa dia. Nah, ini SPBU ini. Nah, tinggal nanti dia pesan masukin. Tak gitu. Ya, kita ada vendornya juga SPBU Pertamina ya untuk di Kota Makassar. Oke, itu tantangannya, Mas Gembong. Eh, bagaimana memasukkan vendor dan bagaimana caranya, ya, dan meyakinkan dia bahwa transaksi di DJP itu nyaman dan aman. Itu, itu aja Mas Gembong. Dari saya cukup. Mungkin barangkali ada yang mau ditanya jawab. Monggo silakan. Kayaknya udah lewat nih 45 menit. Untuk teman-teman yang di Zoom, dipersilakan kita dalam sesi diskusi ini. Ya, ini Dap- masalahnya kalau di APBD itu mereka nggak pakai Mas Gembong. Gitu. Oh, nggak Mereka pakai, pakai Pak ya? sendiri. Gitu. Tapi itu tadi ya, kalau saya kan mengcombine selain DigiPay untuk pemesanan dan pembayaran, kalau Bapak Ibu selaku PPK itu karena saya juga kebetulan PPK, di pelaksanaannya tuh kita bikin sistem sendiri gitu Mas Gembong. Oh, Tadi yang namanya sistemnya sendiri, Pak. namanya Siap-siap. Midaloka, monitoring pengendalian pengelolaan keuangan. Mas Iya, Gembong kalau mau siap-siap. Siap. replikasi boleh. Oh, siap-siap. Gitu. Iya, Pak. Pak, Mas izin. Gembong PPK kah Saya di sana? mungkin sambil nunggu. Masih, masih, Pak. Masih, Pak. Oh Oke, iya. siap-siap. Izin, Pak, sambil nunggu teman-teman
bertanya. Mungkin saya tanya dulu. Pak, Ya, untuk dokumen tadi, Bapak menyatakan yang jaminan dengan komitmen itu, oh, sebentar. Kalau begitu, Mbak Desi dulu saja, Pak. Maaf, maaf. Mbak, Mbak Desi, ya? Mbak Desi, ada Iya, Pak. Desi. Iya, siap. Monggo, Mbak. Pak, boleh di luar DJP terkait ini Pak apa tuh Bu? perpajakan, Pak. Siapa tuh saya bisa Loh, jawab. Ya, kalau di tempat saya lagi bingung masalah pajak yang di versi 6 ini, Pak. Nah, Oh, kan kalau di tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pada versi 6 ini, apakah mengikuti ketentuan PMK 58 tahun 2022, di mana pihak lainnya itu adalah Telkom, Pak. Terus ya eh, terus lanjut Bu. transaksinya kan kalau melalui SIPP, kalau pemungut, penyetor, pelapornya pihak lain itu, apakah tidak ada batasan nilai, semua dikenakan pajak PPN, berapapun batasannya Pak. Kalau ke pemungut pajaknya instansi pemerintah kan ada batasan sampai 2 juta tidak dikenakan PPN. di atas Apakah 2 kalau juta. untuk yang versi 6 ini semua berapapun dia kena PPN itu Pak? Ya, nggak apa-apa nih Mas Gembong saya jawab di luar Yap. konteks. Nggak apa-apa ya. Oke. Jadi begini Bu, apakah katalog versi 6 itu SIPP? Itu saya nggak tahu karena yang punya platform itu kan bukan saya ya. LKPP yang lebih paham. Tapi kalau Ibu tanya bela pengadaan, itu bela pengadaan dia sudah SIPP itu. Dan saya udah buktikan ada Pak Fardon ya, Pak Fardon itu dari ULP Batu. Dia sudah pernah transaksi di situ di bela pengadaan. Dalam hal ini dia marketplace-nya itu MBIS Market. Dan di MBIS Market itu dia begini, ciri-cirinya ya Bu ya, ciri-cirinya nih sebentar. Ya, Nah, makanya kita kenali dari ciri-cirinya aja. Tapi kalau itu dia masuk ke SPP atau bukan, LKPP yang lebih paham. Karena dia itu harus mendaftarkan. Pak Gembong, eh, ketayang apa di situ, Pak Mas Gembong? Belum belum ada yang tayang, Pak. Belum. Ini apa? Belum, belum. Masih tampilannya Pak Mandar. Oh, sebentar. Share screen. Oke. Yes. Layar kosong ya. Yes. Kita dulu. Nah, ini kalau di bela pengadaan, itu insya Allah udah confirm. Ini SIPP. Semua transaksi di situ itu apa namanya eh satker itu tidak usah pusing bayar pajaknya gitu. Nah, apakah katalog versi 6 itu apa namanya SIPP? Ini saya nggak tahu persis. Tapi apakah dia buktinya seperti ini? Sebentar dulu. Mana ya buktinya? Kemarin tuh dia nunjukkan buktinya. Oh, sebentar, sebentar. Aduh, bukan ya. Sebentar dulu ya. Jadi Sepakat. di fakturnya itu Bu, dia 0,5%. Di iya Pak, fakturnya itu 0,5%. kalau versi 6 PPh-nya 0,5 Pak. Oke, kalau di situ itu otomatis kan Bu ya? Iya, heeh. Nah, kalau sudah otomatis seperti itu Bu, berarti hampir sama dengan bela pengadaan. Artinya itu dia merupakan SIPP yang memenuhi ketentuan di PMK 58. Berarti yang pemungut lainnya itu si Telkomnya. Ya, kalau dia 0,5%. Oke, ntar yang nah ini Bu, nih kalau yang versi 6 itu kok kalau di saya belum ya Bu ya. Ini karena pernah ada yang transaksi nih Bu di versi 6 itu. Nah, nah ini kelihatan nggak nih Mas Gembong? Ya, kelihatan, Pak. Nah, itu kan tuh dia ini PPN sekian, PPH pasal 22 sekian.
Berarti ini belum SIPP, Bu. Karena kalau SIPP itu dia Hmm. itu larinya ke final, bukan PPh 22, tapi Betul. PPh Betul. pasal 4 ayat 2. Final, kenanya Nah, 0,5%. Itu. Hmm. Nah, Kalau tapi di yang kalau di saya sudah setengah 0,5 Pak. Kalau yang di berarti invoice-nya beda-beda yang kali pernah ya. saya proses ya. Ya, mungkin ada updatean kali ya. Saya nggak tahu. Mungkin kan perkembangannya begitu cepat kalau untuk di GPay. Nah, tapi kalau misalkan itu 0,5%, berarti dia sudah memenuhi 58. Artinya apa? Instansi pemerintah itu bebas merdeka, nggak usah mengut. Tinggal nanti kan dibuktikan tadi. Katalog versi 6, bener nggak SIPP? Nanti kalau misalkan ditanya oleh auditor, kok ini nggak dipotong pajak? Ini udah SIPP. Kan pasti ditanya, mana buktinya? Karena kalau di JP itu dia belum SIPP. Padahal di JP itu Kementerian Keuangan gitu. Ya kan? Nggak SPP. Jadi bendahara itu memang harus mengut seperti biasa, Bu. Nah, itu aja dibuktikan. Nah, terus kembali lagi pertanyaan, untuk PPN gimana? Kalau PPN itu dia PKP atau bukan, Bu? Kalau yang tadi itu PPh-nya. Hmm. Kalau bukan PKP, Kalau di kalau versi 6 bukan itu nggak kelihatan, Pak. Informasi dia PKP atau non PKP itu nggak tertuang di versi 6. karena gini, Bu, kalau PKP, kalau bukan PKP itu kan nggak boleh menerbitkan faktur. Hmm. Itu. Jadi kalau penyediaannya bukan PKP, tidak akan ada faktur, dia nggak boleh. Dan harga jualnya pasti nggak ada PPN. Itu. Nah, kalau dia SIPP, kalau menurut PMK 58, semua di situ wajib PKP, Bu. Nih, kita buka Hmm. ya. Mhm. Iya, wajib PKP kalau kalau dia masuk ke SIPP. Penyedia di situ itu yang masuk ke SIPP diwajibkan. Kelihatan nggak Mas Gembong? belum Pak, belum Pak, belum Pak. Kelihatan ya. Yes. Nah, ini 58 nih. Nah, dari atas dulu. Set, biar enak. Nanti ini trik-trik, nanti triknya nanti kita ngomongin lanjut. Masih masuk sih ke platform digital ya. Oke. Cuma tetangga sebelah maksudnya. Nah, jadi yang namanya SIPP itu ini ya, Sistem Informasi Pengadaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah penyelenggara perdagangan. Itu satu. Kalau LKPP, SIPP atau bukan? Mestinya sih iya, gitu kan. Nah, ini pihak lain. Nah, di sini nih, ini kan pihak lain yang melakukan penyerahan. Kalau ini PPMSE-nya Telkom, berarti Telkom nih harusnya pihak lain yang mengut. Kalau di bela pengadaan ada MBIS Market, MBIS Marketnya yang mengut. Dia harus dikukuhkan sebagai instansi pemungut, pihak lain sebagai pemungut. Gitu ya. Oke. Kemudian di sini itu, ya, ntar dulu ya. Nah, ini rekanan. Jadi rekanan yang masuk di SIPP itu dia mendaftarkan diri, kedudukan sebagai rekan, melaporkan dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Itu. Tuh. Lihat ya. Kewajiban rekanan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP juga berlaku bagi rekanan yang memenuhi kriteria pengusaha kecil. Jadi harusnya dia menurut PMK 68 sama 173, kalau omsetnya kurang dari 4,8 miliar, dia nggak wajib jadi PKP. Tapi ketika dia masuk ke SIPP, dia wajib PKP. Itu kekurangannya. Itu. Jadi kalau semua vendor-vendor UMKM yang masuk ke MBIS Market, ya, yang masuk ke MBIS Market itu dipotongnya 0,5, tapi karena dia PKP, berapapun nilai barangnya harus ada harga jual, apa harus ada PPN-nya. Tuh. Oh ini sorry ya. Pihak lain tuh bukan final, mohon maaf, bukan final, tapi dua-dua. Ya dua-dua. Berarti yang ada di katalog versi 6 itu dua-dua. Ya. 0,5% ini sini. Ya gitu. Pajak masa. Ya.
Nah ini besaran pungutan penghasilan bagaimana bahasa terima adalah 0,5%. Nanti sisanya itu dia nagih. Ada PPN-nya enggak? Ada. Kenapa? Karena dia PKP. Itu Bu. Jadi ini pilihan. Kan wajib nggak sih katalog versi 6? Kan ada yang ngomong wajib. Kalau menurut saya nggak wajib. Orang di pasal 38 e-purchasing itu kan salah satu metode pemilihan. Pasti banyak metode yang lain. Pengadaan langsung, penunjukan langsung. Jadi kalau ibu mau memberdayakan UMKM, mohon maaf nih, ini kritik ya, Mas Gembong ya, kritik. Harusnya UMKM itu nggak usah PKP. Ya. Tuh, kenapa? Kalau PKP dia terlambat lapor, itu nanti kena sanksi administrasi, apalagi PPN. Nanti untungnya habis malah untuk bayar denda. Itu Pak, yang pemberlakuan maksimal 2 juta, di bawah 2 juta nggak kena PPN itu apa kalau lewat bukan tidak kena, SIPP? Bu. Bukan tidak kena, tidak wajib mungut itu PMK 231. Berarti nggak ikut ini ya Pak, tetap berapapun Iya, nggak nilainya. ikut ini. Kalau kalau SIPP ikut PMK 58, Bu. Mhm. Iya ya Pak. Gitu. Heeh. Kalau yang nggak yang tidak SIPP ikut PMK 58. Yang yang ikut SIPP PMK Nah, 5822, kan yang perlu tidak ikut SIPP PMK mengapa kan harus berbagai gitu. 5822. Karena bukan ada Wajib. mesinnya kiri terus tengah. Tidak ada sana lah berejo pada. Kiri suruh belanja nih nah. Nombok kagak do. Mudah-mudahan menjawab ya, Bu Desi. Iya Pak, terima kasih Pak Mandar. Nah, Mas Gembong, monggo. Mau jawab apa? Mau jawab apa? Apa yang mau ditanyakan? Yang tadi Pak, yang terkait apa jaminan berupa komitmen eh, Oh iya. itu dilampirkan di surat perjanjiannya atau terpisah Pak? Yang tadi, yang barang yang Oh, seperti informasi. kalau pakai di GPay itu dia kan apa namanya pembayarannya kan pakai invoice, ya Oke, kan? siap. Eh, Kapan diperlukan komitmennya pada saat transaksi? Iya. Itu pada saat transaksi. Kalau saya pada saat transaksi. Karena kalau kayak Transaksi informa saja. itu kan eh, nggak rutin transaksinya, kan gitu. Kalau snack, KTK itu kan sering gitu. Tapi kalau Mas Oh, oke, Gembong siap. mau bikin komitmennya panjang, nggak apa-apa gitu. Hmm. Sebenarnya komitmen itu nggak tertulis sebenarnya. Itu Mas Gembong. Itu Hmm. Oke, oke, untuk oke. menggugurkan kalau nanti ditanyain inspektorat, auditor, kan karena bendahara itu PA-KPA itu tidak boleh melakukan pembayaran apabila barangnya belum diterima, kecuali kan gitu. Ada kecualinya tuh. Iya. Untuk barang-barang tertentu boleh dibayar, yang penting ada jaminannya. Jaminannya tuh ada komitmen, ada surat pernyataan, sama surat jaminan. Ada tiga kalau di APBN. Nambah satu SPTJM kalau swasta. Kalau di APBD itu nggak ada jaminan-jaminan kayak gitu. Itu Mas Gembong. Siap, siap. Kemudian apa lagi? Pak, untuk batasan produk yang di-upload di DDGP tadi kan baru Hmm, tadi Bapak nyontohkan apa namanya? hmm. Barang apa T, tadi? Contohnya ATK, catering dan sebagainya yang P. sederhana-sederhana. Apakah Hmm. bisa misal seperti di apotek gitu, Pak, dan sebagainya begitu Iya, bisa. Ini kan ada beberapa kelompok kategori. Yang sudah pernah saya masukkan itu apa namanya elektronik ya, Mas Gembong. Siap. Nah, ini kategorinya nih, kelihatan nggak Mas Gembong? Makanan, snack, nasi, ATK, sama alat mesin. Kategori Oh, siap, barang nih. siap, siap. Nah, itu kan. Kategori. Siap, 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 siap. Ya, printer, komputer, laptop, drone juga bisa dimasukin. Kan masuk kategori peralatan Oh, mesin. Iya. siap, siap. Terus kategori jasa.
Nah, jasanya mau jasa service, cleaning service, catering, bisa masukkan di situ. Ini kategori-kategorinya. Nah, yang saya udah masukkan tuh apa aja? Yang sudah saya masukkan ke DJP itu ini yang ada di vendor list. Itu. Hulu Juku, catering, Mebler, 19 berkawan, SPBU saya masukkan, Mas Gembong. Tuh, Hmm. kayaknya Dapat. jarang SPBU masuk. Itu pun juga saya bujuk-bujuk. Gitu. Terus tiket pesawat nih, PT Global Bhinneka Bakti. Ada di DJP, Mas Gembong. Kalau mau di Hmm. search, itu dia bagi Bapak Ibu yang mau perjalanan dinas gitu ya, Ya, Pak. naik Garuda, tapi harganya standar biaya Oh, daerah atau apa, itu bisa ke situ, bisa. Ntar, apa sih nama vendornya itu? Mana tadi? Global global. Bhinneka. Ini ini kemarin kalau di inspektorat sini Pak sudah tapi dia by anu Pak by customer service-nya Garuda yang nama apa Oh namanya iya, nomor S dimasukkan. iya, Iya toh Pak? customer Nah, Garuda. Iya sama-sama. Kalau oh ini sama. travel agentnya, dia itu orang Garuda, Orang Garuda. tapi Oke, udah siap. keluar. Tuh lihat tuh, tiket Makassar Jakarta. Itu saya masukin itu. Oh, Makanya siap, siap. nggak ada kan Papua, tapi dia menerima ini semua rute Mas Gembong. Oh, GG. Nah, jadi kan kalau APBN punya standar biaya PMK 39. Siap. Bapak Ibu di daerah pun juga mungkin punya standar biaya dari kepala daerah. Coba standar biaya tiket di APBD itu berapa? Nah, ini mau dia nih. Kan kalau kita beli di tiket.com, Traveloka, kan harganya tinggi tuh, Garuda. Oke. Makassar Jakarta tuh bisa 2,3. Kan SBM-nya 1819. Nah, kita bisa tuh naik Garuda harga SBM. Itu. Klik aja di Oh, sini nanti. Ini memang harganya harga paling tinggi nih Mas Gembong, 2,3. Memang. siap. Tapi kan ada menu nego tadi. Gitu. Siap. Nego aja. Mbak, minta harga SBM. Gitu. Nanti dia minta tuh surat tugasnya. Minta Siap, surat siap, siap. tugas. Gitu. Nanti dikasih. Dan minta surat tugas. Itu Mas Gembong. Oh, siap, siap, siap. Jadi banyak yang kita masuk. Tiket pesawat. Ya. Hmm. Servis AC, laptop, snack, catering, termasuk yang peralatan mesin itu kita pernah beli apa tuh namanya mic untuk rapat beberapa Oh, biji. Iya, bisa di situ. Pak Ijen, mau Ya, tanya lagi yang terkait SPBU tadi. Saya masih ngelitik terkait itu Bapak berarti bayar dulu nyaldo dulu atau nanti di akhir apa tuh yang mana? yang SPBU Pak, yang pembelian BBM. SPBU kan saya modelnya voucher, Mas Gembong. Voucher ya. Maksud saya Ya, pembayarannya Pak, pembayarannya. Nanti di akhir ya Pak ya. eh, Tadi jadi tulisannya ada saldo soalnya. Jadi ada batasan tadi ya kan. Hmm, saldo mana? Jadi di tadi. SPBU itu yang saya masukkan di DigiPay itu, gitu ya, Mas Oke. Gembong ya. Apa yang dia jual produk bukan BBM barang cairnya, bukan. Oh, nggih. Itu. Izin Pak, maksud saya di kartu kontrolnya Bapak tadi. Tadi kan ada saldo, jadi ada sisa pembelian saldo gitu loh, maksud saya. Di Oh, yang ini maksudnya. Ini. nggih. Nah, ya ada sisa saldo kupon. Nah, jadi Bapak Pak Mandar itu nyetok gitu, intinya ada batasan Ya, jalannya atau gimana? ya, ini kan kita ngomongin manajemen logistik, Oh, ya kan? siap. Enggak cuma BBM aja, Mas Gembong. Contohnya ini, Siap, misalkan. Nih, ini, ini air galon. Ya, air siap. galon ini. Ini kan terkoneksi dengan order GPay. Jadi gini, Nggih. ini salah satu mekanisme ya, biar saya selaku PPK atau pejabat pengadaan itu tahu jumlah galon itu berapa sih semua. Jadi di sini tuh kalau ini kan tempat eh, penyimpanan orang yang mau minum tuh ya. Satu nih kayak saya nih, Nggih. ruang pengajar, ruang widya suara, ruang pelayanan umum laktasi, terus ruang Nggih. sekretariat, ruang pejabat, ruang kepala Nggih. seksi, itu kan. Setiap Nggih. dia butuh air galon itu harus ngisi di link input. Otomatis nanti sini nih ada tanggal siapa nih yang minta nih tuh, yang merah, barang keluar, 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 keluar. Di sini ada pembelian. Jadi kalau misalkan stok, wah ini 21, berarti kan masih banyak kita. Kalau di sini angkanya 5, pejabat pengadaan saya itu nanti akan klik di bawah ini, order di GPay. Klik langsung ke DigiPay nanti. Gitu.
Nah, BBM juga kurang lebih sama, Mas Gembong. Oke, Ya, siap. itu orang yang kita beli ke DigiPay itu, kita misalkan belanja 5 juta Yes. atau 10 juta gitu ya. Untuk kebutuhan ya terserah kita mau per triwulan ya gitu kan. Nanti kita bikin voucher 100, 50, 20. Nah, 20 untuk motor misalkan. Voucher 100. Nah, nanti ketika supir mau ngisi bensin tuh kita harus input link di sana, masukin platnya, kalau dia ngisi eh, bukti invoice-nya. Nanti kan ini ada link nih. Wah, ini Pak BB voucher BBM kita tuh 1.800.000. Kalau kita kan ada 3 mobil. Kalau ngisi 300 kan 6 kali udah habis. Benar nggak? Ya, Makanya penjaga pengadaan order di GPay. Itu. Nanti masuk ke DJP, tinggal cari ini apa SPBU di PBU. sini gitu. SPBU atau Pertamina gitu kan. Dari nanti beli voucher atau kita lihat nih ya voucher. Tadi ya voucher BBM. Ini voucher paket pulsa, paket data, voucher. Nah ini voucher BBM nih. Nih PT Pertamina Retail. Tapi nggak tahu ya ini di kabupaten mana nih. Saya, oh ini kayaknya Makassar nih. Oh Dumai, Dumai. Sorry ini Dumai. Nah, yang Siap. punya saya mana ya? Makassar ya. Voucher BBM Pertamina Retail. Cek dulu ya. Oh, ini Dumai juga. Oh, ini bisa bisa kategori sebentar, kategori ini. Ah, Makassar. Oke, Makassar. Nah, ini nih. Nah, Oh, ini SPBU kita nih. Ntar buktiin ya SPBU SPBU-nya benar nggak nih? oh, yes. Eh, 73900202. Nah, lihat vendor list kita nih. Di 73 Yes. 90202 sama Cocok. kan? Sama. Cocok kan? Cocok. Nah, kan yang masukin kita. Jadi kita minta dokumennya dia, kualifikasinya, klasifikasinya, sepakat. Perlu nggak kontrak payung? Kalau Pertamina sih nggak perlu kontrak payung, kan harganya Tetap. dipublish Oke. resmi. Hmm. Jadi dia jual voucher misalkan 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu, atau voucher 50-an. Jadi kita belanja tuh 5 juta itu Mas Gembong. Nanti Oke, kita siap. bikin voucher yang pecahan 100, ini pecahan 20, Dua pecahan puluh. 50. Ini nih, ini kita. Nah, nanti Oke. di sistem kita itu masuk di sini. Kalau dia Hmm. apa penjahat pengadaannya itu udah masuk ke DigiPay, stok Oke. BBM-nya nih ke sini nih, Mas Gembong. Siap. Gitu. Jadi ada combine. Jadi Siap. kita tidak nyetok BBM, tapi kita pakai voucher. Cuma Iya. perhatikan, kita kan harus ngomong akuntansinya, gitu. Itu kan bukan berbentuk barang. Kalau berbentuk barang kan larinya ke persediaan. Ini kan Siap. mengalihkan belanja 523 ke dalam Ke bentuk uang tunai voucher. bentuk voucher. Nah, makanya mitigasinya apa? Ketika akhir tahun, saya pastikan tidak ada voucher yang bersisa. Nanti jadi masalah dari sisi akuntansinya. Gitu. Kan itu Oke, siap. duit, kas non tunai. Kas untuk. Siap, siap, siap. Iya, padahal belanjanya kan BBM 523111 peralatan mesin. Cuma digantikan jadi kas non tunai itu Iya, ya. iya. Siap, siap. Tapi kalau ini masih panjang kan bulan April, udah stok berapa aja di situ nggak masalah. Yang penting kita nanti kita habisin gitu. Jadi ini manajemen belanjanya Mas Gembong. Jangan sampai di Desember itu pembelian dengan DJP-nya itu terlalu tinggi. Oke. Nah, jadi Mas Gembong ini mungkin beberapa pertanyaan ya kalau di daerah itu kan banyak kode rekening untuk barang-barang, gitu kan? Iya. Eh, kalau misalkan barangnya itu rekeningnya banyak, bisa nggak transaksi di DigiPay? Bisa. Bisa. Beberapa barang, Beda. beberapa akun, ya beda barang, beda akun,
Bisa nggak satu penyedia? Bisa. Bisa nggak satu invoice? Bisa. Itu. Kalau Mas Gembong beli tiga barang, tiga akun, Oke. kalau mau satu invoice itu di pesannya tuh satu kali klik barang A, klik barang B, klik barang C, melakukan pemesanannya. Nanti Oke. otomatis invoice-nya itu akan terbentuk satu invoice gitu. Oke, siap-siap. Kalau mau dibikin tiga invoice, berarti caranya satu persatu sampai selesai, mulai dari pemesanan, PPK approve, bendahara bayar, gitu. Itu nanti satu invoice. Tapi kan Satu ribet nanti. invoice. Nah, Oke. ribet. Jadi Siap, bisa siap, nggak siap. banyak barang, banyak akun, satu invoice? Bisa, gitu ya. Nah, Oke. tadi pembayarannya, kalau eh, Pak, eh, ini banknya bank apa aja, gitu ya. Bank bendahara itu kan punya bank kan tertentu ya, di mana bank operasional ada bendahara maka harus buka rekening bendahara di bank operasional gitu kan. Kalau di kita kan BRI, Mandiri, BTN, apalagi BRI, Mandiri, BTN, Bank Himbara ya empat kan. BTN, BRI, Mandiri, apa Himbara mana? itu bukannya. BRI Ya, apa ya, Pak? ya BRI, BRI, BNI, Mandiri, BTN. Nah, bank BTN. operasional itu kan itu. Yes. Kan bendahara pasti bukannya di situ, ya kan? Nah, Hmm. pertanyaannya si penyedianya nih. Si Mau apa? penyedianya itu apakah rekeningnya harus itu? Enggak, bebas. Bisa pakai virtual account, bayar. Itu. Ada biaya apa enggak? Enggak ada. Eh, eh, ada biaya apa enggak? Beda antar bank ya. Ya, kena, Pak. Karena Kena. eh, terus kalau selain virtual account pakai kartu kredit bisa nggak? Bisa, tapi udah saya sampaikan tadi kartu kreditnya itu nggak bisa domestik gitu. Hmm. Iya, iya, siap, Apakah siap. beda? Apakah ada biaya administrasinya gitu kan? Kalau dulu ada biayanya, sekarang nggak ada gitu. Nah, ini kan tadi pakai platform Doku ya. Doku. Nah, ada nggak itu biaya apa namanya untuk jasanya? Ada, tapi yang bayar bukan Satker, yang bayar Kementerian Keuangan. Kan kalau Iya. kalau katalog versi 6 kan ada biaya macam-macam kan MBP. itu dibebankan kepada siapa? Iya. Dibebankan kepada siapa Mas Gembong? Biaya Bukan yang Telkom, banyak Pak. tuh. Hah? Bukan Telkom. Emang Telkom mau bayarin PNBP? Nggak mau, Pak. Ujung-ujungnya barang Oke. itu akan dibebankan ke Penyedia. harga barangnya, Harga barangnya. Including lihatnya. itu, Kak. Hmm. Iyalah, bener nggak? Oke. Iya dong. Masa mau Telkom penghasilannya Nggak dipotong, mau ya, Pak. penyedia penghasilannya dipotong? Karena gini Mas Gembong, transaksi di katalog versi 6 itu meterainya itu beban siapa? Coba saya tanya. Meterainya itu dibebankan ke siapa kalau tanda tangan SP? Bukan ke penyedia, Pak. Yang 10.022 itu, Pak. Nah, beban ke penyedia kan? Gitu. Ya, Padahal ya. kan nggak harus penyedia. Meterai itu beban terhutangnya tuh kepada siapa dokumen itu akan diserahkan. Gitu. Jadi kalau saya penyedia, saya ngasih bukti pembayaran, bukti kwitansi ke Mas Gembong. Meterainya Mas Ya, Gembong yang bayar. ya, Pak. Ya. Gitu. Hmm. Bukannya penyedia. Jadi penyedia itu sekarang bebannya tambah banyak tuh. Iya, Gitu. plus-plusnya, Pak ya. Iya, itu. Nah, cuma keunggulannya bendahara wajib mungut nggak atas transaksi. Beda dengan yang ditanyakan Bu Desi. Kalau dia Oke. betul-betul SIPP, maka bendahara terbebas. Cuma kasihan UMKM-nya karena dia harus wajib PKP. Sehingga nilai jual Laporan. sudah termasuk PPN. Jadi lebih mahal Mas Gembong. Contoh nih ya, contoh nih. Ya, Saya sama Mas Gembong sama-sama jualan pisang goreng, ya ya. kan? Saya sama Mas Gembong sama-sama pergi ke pasar. Kita belanja pisang satu sisir, tepung Yes. segitiga biru, minyak, minyak Nikita yang subsidi gitu kan. Terus Mas Gembong berapa nih kita jual? Satu potong 1.000. Oke, sepakat ya, 1.000.
Mas Gembong jualan di pengkolan sana, saya jual di pengkolan sini, gitu kan. Ya. Tapi Mas Gembong memilih untuk PKP. Hmm. Iya, Wajib iya, kayak iya. tadi SIPP. SIPP kan wajib Iya. PKP tuh. Sehingga Yes. Mas Gembong ketika jual pisang 1.000 harus ditambah PPN-nya 12%. Hmm. Berarti harganya naik kan? Eh. Nah, dari 1.000 itu jadi harganya jadi 1.110. Tapi saya karena saya bukan PKP, saya nggak boleh nambahkan PPN di harga jual. Jadi saya jualnya tetap 1.000 Ibu. gitu. Hmm. Iya, itu Iya, yang iya. terjadi nanti kalau Mas Gembong di katalog versi 6, harganya nanti akan 1.110 gitu. Kalau saya ke DigiPay akan tetap 1.000. Tetap 1.000. Ya karena nggak ada Hmm. wajib PKP di situ. Oke, oke. Tuh. Nah, triknya itu transaksinya itu per 2 juta gitu. Tapi kalau di katalog kan nggak ada hubungannya mau per berapa, harga barang Tetap itu sudah termasuk dikenakan. PPN. Iya, sudah termasuk PPN di situ. Gitu Mas Gembong. Oh, alah, siap, siap, siap. Mungkin sebelum ditutup, mungkin ada dari Ya, teman-teman lagi yang menanyakan. kayaknya banyak kan APBD Mas Gembong. Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi Yang itu BB. dari Iya. cash dan cash Siap. lain. Oke. Nah, mungkin karena waktu sudah nah lebih, Pak. Jam 15.39 lebih 9 menit kita. Ya, Mungkin sebelum ditutup, Pak Mandar memberikan closing statement. jadi sebenarnya di CPay itu platform yang mengintegrasikan pembelian dengan pembayaran ya untuk akuntabilitasnya mulai dari proses pengadaannya sampai pertanggungjawabannya itu nggak perlu buat kwitansi macam-macam karena apapun yang dihasilkan di sistem di GPay itu bisa dijadikan sebagai bukti pertanggungjawaban. Dan DJP ini sebenarnya diperuntukkan untuk memberdayakan UMKM sesuai dengan kebijakan pemerintah, diatur juga di pasal 65 Perpres 16 tentang pengadaan barang dan jasa. Dengan informasi ini, silakan Bapak Ibu yang satker-satker pemerintah dalam hal ini APBN, silakan menggunakan DJP dalam transaksinya. Tuh, belanja cermat UMKM hebat ya. Gitu, gitu Mas Gembong. Siap. Oke. Eh, Mungkin terima kasih banyak Pak Mandar atas ilmu yang di-sharing pada siang hari ini sampai sore hari ini. Ilmu yang sangat bermanfaat terkait DigiPay yang tadi Pak Mandar bilang pengadaan berbasis elektronik. Soalnya nggak masuk SPP. Siap. Mungkin dari saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Pak Muji Santosa dan kru Muji Santoso Training and Consulting. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk kegiatan pada sore hari ini. Kami tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman atas waktu dan kehadirannya di Zoom kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.